3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R2D ingin membawakan materi sekolah menengah pertama atau SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang prosedur teks. Perkenalkan, nama saya Mika Bociliadi, saya sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Fiani Suci Rahmawati sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Afra Febrinasya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Khadijah, saya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Anggialisya Putri, saya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Rina Loris Maria sebagai murid. Perkenalkan, saya Nurul Halimatul Hikmah, saya sebagai murid. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pakai jaket, saya lagi kurang sehat ya anak-anak. Ya, Pak. Melihat cuaca sedang ekstrim sangat, jadi membuat saya sakit-sakitan. Baik, kita mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki materi teks prosedur. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke teks prosedur. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu teks prosedur. Karena kan kita sudah boleh menggunakan handphone sebagai alat pembelajaran kita. Saya sudah membagikan materi kalian di grup, silahkan dibaca dan disimak baik-baik. Mari kita pelajari sama-sama, kita simak sama-sama apa itu teks prosedur. Baik anak-anak, teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi laporan, tata cara, atau langkah-langkah dalam melaksanakan atau membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan. Baik anak-anak, kita langsung saja masuki struktur yang ada di dalam teks prosedur. Oke, strukturnya itu ada tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Kita bahas satu-satu ya. Tujuan, yaitu berisi pembukaan teks yang berupa tujuan, pemilihan hal atau topik yang akan dibahas, tahap, cara atau langkah kegiatannya. Yang namanya teks prosedur itu kan ini teks yang berisikan tentang menjelaskan atau menterperincikan langkah-langkah atau kegiatan yang akan kita lakukan. Itu tentu pasti ada tujuannya. Terus yang selanjutnya ada bahan dan alat. Kita harus menjelasin nih bahan kita apa, alat kita apa di dalam teks prosedur itu ketika kita ingin menjelaskan untuk membuat sesuatu yang kita ingin buatkan. Terus langkah-langkahnya setelah kita menjelaskan bahan-bahan atau kita menyebutkan bahan-bahan atau alat yang kita gunakan, kita jelaskan nih langkah-langkah cara membuat ataupun cara mengoperasikan alat yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya di dalam struktur teks prosedur ada penutup. Penutup ini sifatnya tidak wajib. Tidak wajib ada, yang itu isinya adalah pelengkap saja gitu. Bisa berupa ucapan selamat ataupun motivasi kembali untuk melakukan tahapan langkah-langkahnya, seperti kayak silakan diperhatikan langkah-langkahnya, ataupun dalam cara melakukan pekerjaan kayak silakan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dalam memotong ini memotong itu gitu. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah, yakni kalimat yang menuntut adanya reaksi tindakan ketika disampaikan. Misalnya, posisikan tubuh Anda di depan gawang. Itu berarti apa tuh? Teks prosedur tentang bagaimana cara menjadi kiper. Posisikan tubuh Anda ada di depan gawang. Soalnya nggak mungkin dong teks prosedur tentang jadi kiper dia memposisikannya di samping gawang. Itu adalah cara yang tidak benar. Jangan pergi dulu, kemarilah dan sebagainya. Jangan pergi dulu adalah kalimat perintah. Kemarilah dan sebagainya. Terus menggunakan kalimat rinci dan memiliki batasan. Sebagai teks yang bersifat perintah instruksional, isi teks prosedur harus jelas ya teman-teman semuanya ya. Sehingga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan oleh orang yang membacanya. Karena kalau teks prosedur ini isinya nggak jelas, ntar orang-orang yang bingung nih yang bacanya gimana. Oh ini gimana ya? Kata-katanya kurang jelas.
Misalnya menggunakan kata-kata yang dicampur aduk sama bahasa Mandarin. Nah, itu kan kurang jelas teman-teman semuanya. Terus menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini itu ditaruh di tentang cara, alat, dan tujuan. Itu harus ada keterangan ya teman-teman. Kayak misalnya nanti cara menggunakan blender ini gimana, terus kenapa kita menggunakan jeruk, kenapa kita menggunakan tepung terigu, ya kan? Kenapa kita menggunakan daun kelapa gitu. Itu harus dijelaskan. Menggunakan kata keterangan. Jadi kita harus menerangkan semuanya. Selanjutnya menggunakan kalimat saran dan larangan. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan kalimat larangan dan saran. Seperti misalnya kalau kita menggunakan pisau dalam memotong bawang, kita harus menggunakan nih kalimat saran atau larangan. Jangan memposisikan pisau Anda di atas tangan. Nanti yang ada pisau ini memotong tangan kita, tidak memotong bawang. Seperti itu teman-teman. Terus menggunakan imbuhan akhiran i, kan, dan lah. Seperti contohnya hindari. Terus misalnya kita ingin masukkan garam ke dalam masakan kita, berikan, nah itu menggunakan kalimat kan, akhiran kan. Berikan garam secukupnya. Ataupun contoh kalimat yang berakhiran la. Contohnya janganlah, seperti tadi kalimat larangan atau saran, janganlah kalian memasukkan tangan kalian ke blender. Itu menggunakan keakhiran kalimat la, teman-teman. Baik anak-anak, dari apa yang saya jelaskan sudah bisa dipahami? Bisa Pak. Kalau sudah bisa dipahami, saya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab secara lisan. Oke, siap? Siap Pak. Baik anak-anak, saya sudah menyiapkan soal untuk bahan evaluasi kita pada siang hari ini. Silakan yang ingin menjawab angkat tangan, karena kalau kalian menjawab pertanyaan ini bisa menjadi tambahan nilai kalian ketika nanti UTS. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud tentang teks prosedur? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Jawabannya, teks yang menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Iya, bagus sekali Piani, penjelasan yang sangat bagus. Ya, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah membuat atau melakukan kegiatan sesuatu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan angkat tangan yang bisa menjawab, yaitu sebutkan tujuan teks prosedur. Saya Pak, jawaban untuk tujuan teks prosedur adalah pada awalnya pembuatan teks prosedur, penulisan memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Begitu Pak jawabannya. Benar sekali Rina. Ya, dimana tujuan pembuatan teks prosedur itu ya untuk menerangkan ataupun menjelaskan tentang tata cara bagaimana melakukan atau bagaimana cara membuat sesuatu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang unsur kebahasaan. Silakan siapa yang bisa menjawab apa aja unsur kebahasaan yang ada di teks prosedur. Saya Pak. Unsur dari teks prosedur itu ada 5. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah. Yang kedua ada penggunaan kalimat rinci dan memiliki batasan. Yang ketiga ada penggunaan kata keterangan, yaitu cara, alat, dan tujuan. Dan yang keempat ada menggunakan kalimat saran atau larangan. Dan yang kelima penggunaan imbuhan akhiran i, kan, dan lah. Oke, benar sekali Anggi, yaitu teks prosedur menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat larangan atau saran, menggunakan kata keterangan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Yaitu tentang apa itu kalimat perintah, dan silakan berikan contohnya. Saya Pak. Yang dimaksud dengan kalimat perintah dan berikan contohnya adalah kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna atau memerintah dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran itu. Oke, benar sekali Khadijah, yaitu kalimat perintah
ataupun kalimat saran yang berisi tentang perintah. Kalimat yang mengandung makna untuk memerintahkan sesuatu untuk tidak dilakukan. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Soal selanjutnya silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Ini kembali dengan unsur kebahasaan yang tadi kita bahas, yaitu tentang kata kerja imperatif atau kata kerja yang berakhiran an, i, atau lah. Nah, dari kata kerja itu silakan berikan contoh. Ada yang ingin menjawab? Jawab, Pak. Jadi contoh dari akhiran an ada kata masukkan, contoh akhiran i ada kata hindari, sama contoh kata akhiran lah ada perhatikanlah. Iya, benar sekali, Afra. Yaitu masuk ke dalam kata yang berakhiran kan, yaitu bisa masukkan bawang ke blender dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Yang terakhir. Silakan jelaskan apa itu yang dimaksud tentang teks prosedur kompleks. Nah, silakan kalian jawab. Yang ingin jawab angkat tangan. Saya. Teks prosedur kompleks ialah teks yang berisi proses tentang membuat atau mengerjakan sesuatu yang dituliskan secara rinci. Iya, benar sekali Nurul atas jawabannya. Terima kasih. Baik teman-teman, soal yang saya kasih pun sudah habis. Alangkah baiknya kita menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan kesempatan untuk dipertemukan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang kita sampaikan kita bisa simpulkan bahwasanya prosedur teks adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu atau langkah-langkah melakukan kegiatan sesuatu, yang dimana unsur kebahasaannya itu ada menggunakan kata kalimat perintah, kata yang berakhiran i, an, dan la, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon diberikan masukan agar kami bisa lebih sempurna dalam melakukan tugas ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.